Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-islam alladzi taraddahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita menaikkan level nafas jiwa kita, fa insyaallah menjadi an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, sampai an-nafsul kamilah, dan terus berjuang sekuat tenaga merendahkan, menghilangkan an-nafsul lawamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul amarah. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang beruntung, menyiapkan diri menjadi manusia-manusia fa insyaallah menemukan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Yang kedua, mari sama-sama kita terus belajar menjadi manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang jelas suri toladannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat dirahmati Allah, ilmu tentang jiwa begitu sulit sekali dikaji. Bahkan kampus-kampus Islam termasuk UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan sebagainya, psikologi itu masih menjadi konstruksi, masih membangun. Karena ilmu jiwa atau psikologi itu artinya ilmu tentang kejiwaan, dan ternyata mempelajari jiwa itu sulitnya luar biasa. Bahkan pakar teori behaviorism di Amerika sana, ketika ada seorang sedang ajal, sedang mau meninggal, dimasukkan dalam sebuah laboratorium dan pengen tahu kemana itu ruhnya itu pergi, lewat mana, ada nggak direkam itu. Maka direkam begitu jelas, mungkin kalau sekarang live streaming gitu, dulu belum ada live streaming, dan ternyata tetap aja meninggal. Rekaman itu nggak menunjukkan kemana ruh itu kemudian ya terekam, sehingga para pakar psikologi barat itu merasa frustasi mendalami tentang jiwa, sehingga mereka mengubah ilmu jiwa itu menjadi ilmu yang pelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Jadi jiwanya nggak bisa, hanya gejala-gejala kejiwaan. Jadi kalau ada orang mukanya merah, berarti sedang marah. Orang sedang ya menutup mukanya ke bawah, berarti sedang malu. Hanya mempelajari gejala-gejala kejiwaan. Dan memang sedikit sekali, bahkan Al-Quran memberitahu, dalam Al-Quran diberitahu oleh kita semua bahwa illa qalilan, hanya sedikit sekali Allah memberitahu tentang jiwa. Maka banyak orang yang kemudian biasanya kalau membuat dinamik tentang manusia itu ya badan, pikiran, hati. Sebagian menambah dengan jiwa. Tetapi dalam Islam sendiri, jiwa ini atau kata nafas bahkan diulang hampir 99 kali dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa ini punya kekuatan yang sangat penting diperhatikan. Bahkan kalimat atau ayat yang sangat populer yang kita sering mendengar
bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah sebuah kaum kecuali kaum tersebut mengubah bi anfusihim. Jadi anfus kecuali mereka mengubah jiwanya masing-masing, nafasnya masing-masing. Jadi ternyata perubahan itu dimulai dari bukan knowledge, bukan pengetahuan, bukan ilmu, tetapi adalah jiwa. Kalau orang yang sudah jiwanya sudah berubah, walaupun masih usia anak-anak, masih remaja, insya Allah dekat dengan Al-Quran. Tapi ada yang sudah hampir pensiun selesai, tetap aja jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jiwanya belum berubah. Padahal ilmu pengetahuan paham. Ramadan tiap tahun, sholat tiap waktu di rumah misalnya. Jadi kalau jiwa belum berubah, seringkali hati dan juga badan seringkali akhirnya bertolak belakang. Tapi kalau jiwa sudah berubah, maka fa insya Allah badan ini akan mengikutinya. Ada satu kutipan yang menarik bahwa kalau jiwa sudah berubah, maka badan tidak ada artinya lagi. Orang kalau siap jiwanya sudah berubah, saya mau puasa Ramadan 1 bulan penuh, badan akan ikut selama Ramadan bisa selesai. Orang berdamai dengan jiwanya, saya mau Senin Kamis puasa, insya Allah badan akan mengikutinya. Orang mengatakan saya mau puasa Daud, jiwanya sudah mengatakan insya Allah badan akan mengikutinya. Tapi kalau jiwanya belum berubah, walaupun puasa Ramadan, ada peluang-peluang tetap aja bisa dimanfaatkan, tetap aja bisa batal. Kenapa? Karena jiwanya belum berubah. Maka nafas atau jiwa ini para pakar ya psikologi dan juga tasawuf memberikan satu poin penting, bahwa orang-orang yang telah mengenali jiwanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jiwanya, maka akan mengenal siapa Tuhannya. Nah, iblis ketika Allah menciptakan manusia, iblis hanya melihat yang namanya Adam itu hanya dari tanah. Maka iblis menyombongkan diri. Tapi ketika kemudian kalau iblis tahu Mang Adam dari ada ruh Allah di sana, iblis tentu gak berani melawan Allah. Maka salah satu karakter orang yang kurang komprehensif ketika menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi beban dan sebagainya, maka salah satunya adalah ketidakingtahuan. Oleh karena itulah kita punya sisi yang harus terus disucikan melalui tazkiyatun nafas, tazkiyatun badan, tazkiyatun fikir, tazkiyatun qalb, dibersihkan. Apa momentum dibersihkan itu? Pembersihan besar-besarnya ya di Ramadan. Ramadan itu pembersihan sebesar-besarnya. Tapi di luar Ramadan kita belajar sendiri dengan sungguh-sungguh membersihkan diri, dari mulai hifdzul lisan, menjaga lidah, itu pun bagian dari membersihkan jiwa kita. Kemudian juga bagaimana kita ya sedekah, itu juga bagian dari tazkiyatun nafas kita. Kita menangis karena Allah, itu pun bagian dari tazkiyatun nafas kita. Oleh karena itu seringkali saya dan semua sering atau pernah menangis karena bukan karena Allah, dan juga pernah menangis karena Allah. Kapan kita menangis karena Allah? Ya, salah satunya adalah ketika kita diberikan beban atau masalah. Manusia kalau tidak ada masalah, maka tangisan itu begitu sulit. Manusia ketika semakin kepepet, semakin terburuk, semakin terkunci, maka dia membutuhkan Allah. Tidak hanya dalam ucapan ia na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kata-kata nasta'in itu betul-betul bihaqul yakin, di hak yang paling dalam, bahwa
menyembah oleh Allah, aku beribadah oleh Allah, baru nasta'in, baru aku mohon padamu. Jadi ternyata kita berbuat sesuatu dulu, kita beribadah dulu, kita sadar dulu kepada Allah siapa diri kita beribadah dulu, baru kita nasta'in. Bahkan jadikan sebagai salah satu rumus itu ya. Kayak misalkan beberapa kiai Jawa itu, kalau kita punya masalah itu dibaca, ada yang mengatakan dibaca 11 kali. Habis sholat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Artinya kita sedang menata diri kita bahwa satu-satunya penolong hidup kita adalah bukan manusia, bukan atasan kita, bukan teman kita, tapi satu-satunya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Dan ternyata itu semua sulit kalau kita tidak mengalami yang namanya masa-masa dijatuhkan. Jadi bisa jadi walaupun sebagian besar adalah perbuatan kita sendiri, tapi Allah ridho kita tuh jatuh. Ada orang misalnya ramai tiba-tiba bangkrut, Allah juga ridhoi, Allah juga mengizinkannya. Berarti ada pesan-pesan yang harus diambil bagaimana dalam penjatuhannya dia agar dia semakin dekat kepada Allah. Ada orang yang tadinya menjabat tiba-tiba berhenti, ada Allah meridhokannya, Allah mengizinkannya. Berarti ada hikmah yang harus diambil, dan hikmah tersebut menjadi satu momen. Hal ini pernah terjadi pada zaman Imam besar. Kalau dalam dunia agama Islam adalah Imam Ghazali, yang sangat begitu banyak menulis karya-karya, begitu dikagumi oleh banyak mahasiswanya, dan kemudian merasa bahwa dia mengajar karena pujian-pujian oleh manusia. Dan Imam Ghazali kemudian meninggalkan kampusnya, melakukan rihlah atau riyadhah, meninggalkan dunia hiruk-pikuk, kemudian berjuang dalam keheningannya sendiri, dan menemukan bahwa aku harus, bukan karena manusia pujian tersebut, tapi karena Allah. Dan beliau kembali ke kampus, tidak lagi silo oleh tepuk tangan oleh mahasiswanya, tapi semua karena lillahi ta'ala. Jadi ternyata ada banyak pesan ketika kita kemudian menemukan masa-masa dijatuhkan oleh Allah. Bisa jadi kita kembali dalam hati dan ucapan kita adalah ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Ma tidak ada fi di dalam qalbi hatiku ghairullah la ilaha illallah. Pada saat kita mampu menemukan meaningful life atau makna-makna hidup pada saat kita terjatuhan tersebut, maka insya Allah kita akan diangkat kembali begitu mudah, begitu cepat, dinaikkan kembali oleh Allah. Dan itu pun juga ditulis oleh penulis dari Itali yang menggambarkan bahwa manusia itu awalnya hidup di alam yang namanya paradiso. Paradiso itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Firdaus. Jadi awalnya manusia itu hidupnya di bahagia, tapi karena manusia lemah, dia turun ke alam yang namanya inferno, alam penderitaan. Dan Allah memberikan kesempatan manusia biar balik lagi, yang disebut dengan katanya purgatorium. Agar apa? Agar kita naik kembali ke alam paradiso, kebahagiaan lagi. Maka wajar kalau tujuan dari kita hidup adalah bagaimana kita bahagia di dunia wal akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau kita lihat siklus menurut tadi penulis tadi, kalau kita lagi di dalam inferno, sedang banyak kesulitan-kesulitan, jangan putus asa, jangan sedih. Bisa jadi kita sedang memasuki masa-masa purgatorium, masa-masa dibersihkan kembali oleh Allah agar kita naik lagi
bukan kebahagiaan materi, bukan kekayaan materi, tapi kekayaan jiwa. Seperti Rasul sampaikan bahwa laisa lana bina amu, wala kita bina nafas, bahwa kaya sebenarnya bukan kaya materi, tapi kaya nafas, kaya jiwa. Kalau mengambil istilah buku Bara itu adalah berpikir dan berjiwa besar. Jadi orang yang jiwanya besar, jiwanya luas ini, insya Allah semakin sukses. Contohnya siapa? Contohnya bagi Rasulullah SAW. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika punya kemampuan yang begitu mampu, pasukan begitu banyak, kembali ke kota Mekah, maka dalam keadaan tertekan, kemudian orang-orang Mekah ketakutan sekali karena berpikir Nabi akan membalas dendam akan perbuatan mereka di masa lampau. Tapi Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah dan ada suara yang mengatakan ini adalah hari balas dendam. Tapi Rasul menjawab, hada yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang, hari saling memaafkan. Nabi dan pasukannya, sahabatnya masuk ke kota kelahirannya, sebagian mengambil tangan bersujud, betapa nikmatnya kembali ke kota Mekah, dan Nabi tidak membalas sama sekali. Rasulullah memiliki jiwa yang besar, jiwa yang lapang, sehingga mudah memaafkan. Maka ada satu kutipan bahwa yang disebut orang kuat itu adalah bukan orang yang badannya sehat, orang yang badannya kekar, orang yang rajin olahraga, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa membalas dendam dengan kemampuannya hari ini, tapi memilih jalan memaafkan. Kita punya uang bisa balas dendam, kita punya masukan bisa dendam, kita punya anggota bisa balas dendam, tapi memilih jalan memaafkan. Itulah orang-orang yang hatinya luas, qalbun wasi', hatinya sangat luas sekali. Tapi kalau orang yang hatinya sempit, hatinya terdil, memaafkan itu adalah hal yang mustahil. Dendam disimpan di hatinya bertahun-tahun, dan orang yang menyimpan dendam itu, menyimpan benci itu, sahabat dalam hati Allah, sarafnya itu bekerja 360, maka dia nggak produktif. Orang yang selalu memaafkan, saraf yang bekerja hanya 3, maka dia enak, enjoy membawa badan ini. Kalau kita punya musuh satu saja kita simpan di hati paling dalam, pura-pura senyum di dalam dia, tapi kita masih dendam, itu saraf kita lelah sekali membawa beban itu 360 menurut para pakar psikologi itu. Tapi orang yang hidupnya plong, tidak ada dendam sama sekali, dia hanya 3, sehingga dia enak, banyak ide-ide, banyak inovasi, banyak kreativiti, dan itu maka membuang sampah-sampah di hati ini ternyata tidak mudah, karena termasuk adalah orang-orang yang kuat. Tapi kalau kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, maka Rasul adalah manusia sempurna yang memiliki hati yang luas, jiwa yang sangat luas. Orang yang jiwanya luas, insya Allah seperti samudra ya. Coba kalau kita lihat yang namanya lautan, ada nggak masalah? Banyak. Berapa bangkai dikirim oleh sungai setiap hari? Berapa sampah dikirim oleh sungai setiap hari? Berapa kotoran dikirim oleh sungai setiap hari? Berapa juta sungai-sungai mengirim ke lautan? Tapi lautan tidak pernah mengubah warna asli. Dia tetap tenang. Bahkan kalau nggak ada masalah, justru namanya laut mati. Lautan mati itu adalah lautan yang nggak ada sungainya. Jadi orang kalau nggak ada masalah sama dengan laut mati. Orang kalau ada masalah berarti nggak ada sungainya, nggak ada tantangan, nggak ada latihan, nggak ada perjuangan, nggak ada kebutuhan kepada Allah. Tapi ketika ada masalah, kita butuh kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam
ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar, di hadapannya adalah lautan, di belakangnya adalah pasukannya, pengikutnya, di belakang lagi adalah Fir'aun. Ada masalah. Ketika tidak ada pilihan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Ia akan afu wa ia akan nasta'in. Bukan Nabi Musa yang hebat, tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Ketika Nabi Ibrahim ada masalah, Nabi Ibrahim percaya, Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, aku bantu, aku gulingkan, aku hancurkan mereka musuhmu. Ibrahim mengatakan, tidak Jibril, biarkan Allah yang menolongku langsung. Dan bukan orang-orangnya dihancurkan, tapi apa yang terjadi? Sebuah sifat api yang harusnya panas, di mata Allah ada yang mustahil. Kun fayakun, api yang harusnya panas ternyata bisa menjadi dingin, bahkan tempat yang sangat nikmat buat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim betul menyadari hanya Allah satu-satunya penolong. Jadi kalau kita hari ini seperti lautan yang luas dan ada sungai-sungai yang mengalir, ya, maka itulah Allah sayang kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang insya Allah diberikan kekuatan jiwa kita menjadi manusia-manusia insya Allah al-insan. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian sahabat-sahabat Allah, semoga ikhlas kesibukannya ada tambahan-tambahan nutrisi untuk jiwa dan hati kita menjadi manusia-manusia istiqomah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita yang sedang berjuang, kuliah, sekolah, bekerja, untuk orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah tiada, untuk mimpi-mimpi kita yang ada di hati terdalam, dan untuk mimpi-mimpi kita dari presiden sampai ya wali kota, dan juga untuk orang-orang baik yang kita akan kenal yang sedang berjuang. Semoga juga kita doakan semoga banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min 'aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhirul Fatihah. Ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam.